kutampilkan syahwat untuk menjadi tirai dan hijab atas dirimu untuk menguji kesungguhanmu. Andaikan engkau dapat melihat dirimu seperti engkau melihat langit dan bumi, tentu engkau dapat melihat yang mempersaksikan kepadamu, yaitu engkau sendiri yang tidak punya syahwat dan tidak punya keinginan. Engkau sendiri adalah tidak punya syahwat dan tidak punya keinginan. Dalam rangka untuk mengujimu, maka ku coba dirimu dengan syahwat, membuat dirimu tidak stabil dalam keputusasaanmu, dalam keputusanmu, dan engkau tidak menetap pada posisimu. Sifat kemanusiaanmu itulah yang menyebabkan engkau punya kecenderungan hawa nafsu dan keinginan. Akan tetapi engkau sejatinya tidak punya kecenderungan, keinginan, dan hawa nafsu. Engkau sejatinya adalah seperti itu. Jika engkau berada di belakang tabir syahwat dan di belakang hijab sifat kemanusiaan, adalah sebagai roh yang terbebas dari syahwat, jauh lebih tinggi dari sifat kemanusiaan, tidak punya kecenderungan dan tidak punya keinginan. Pada kesempatan yang lain juga Tuhan berkata, "Wahai hambaku, ketika engkau lapar, lalu engkau makan, maka engkau bukan dari aku dan aku bukan dari kamu. Karena engkau, ketika engkau haus, lalu engkau minum, maka engkau bukan dari aku dan aku bukan darimu." Makna yang dimaksud adalah seorang hamba memberikan perlawanan keras terhadap tabiatnya sendiri, yaitu sebuah bukti seorang hamba mengenali dirinya dan mengerti tentang kehormatan relasinya sebagai roh yang bersambung dengan Tuhan, bukan jasad yang berasal dari tanah. Itu terjemahannya. Ya, lanjut kita baca teks kitabnya ini. Yaqulu al-Imam An-Nafri. Imam Nafri mengatakan, "Innal jasada haqiqatun faniyatun." Sesungguhnya jasad itu adalah hakikat yang fana, materi yang pasti hilang, pasti rusak. Wa innahu thawbu ibtila'in, dan itu merupakan baju ujian. Jasad itu sebagai baju selimut yang menguji. Khalaqahullah limtihaniru, sengaja jasad itu dicipta oleh Tuhan untuk menguji rohmu. Wasifatul basyariyatu, adapun sifat kemanusiaan, bima fiha min syahwatin, termasuk dalamnya adalah birahi, syahwat, wa ahwa, dan hawa nafsu,
wa raghabat dan keinginan-keinginan, wa nazawat dan kecenderungan-kecenderungan, hiyal ukhra itu juga dalam bentuk lain ibtilaun wa imtihan, sebagai ujian dan cobaan juga. Ditawajjuhir ruh untuk diketahui sejauh mana roh itu menghadap kepada Tuhannya. La wujuda lissifatil basyariyati bil asalah. Sifat kemanusiaan itu tidak ada, sejatinya tidak ada. Jadi adanya hanya sifatnya bersifat nisbi. Sifat kemanusiaan itu sifatnya nisbi. Seperti saya katakan berulang-ulang, seperti kolong. Kolong itu ada nggak ada? Di mana letaknya? Di bawah ranjang. Yang ada kolong atau ranjang? Ya ada ranjang. Kolong mah akibat karena ada ranjang. Ya ada, tapi adanya nisbi. Ya, nisbi adanya. Ketika ranjangnya digulung, kolongnya kemana perginya? Ya nggak kemana-mana, yang nggak ada dengan sendirinya. Jadi adanya itu tergantung pada adanya ranjang. Itulah maka sifat kemanusiaan seperti yang kita rasakan sendiri. Manusia rasa dendam, membenci, lapar, haus, pengen kawin dan sebagainya. Itu aslinya memang nggak ada. Sebagai nisbi aja, sengaja untuk menguji kita. La wujuda li sifati al-basyariyah bil asalah wa innama hiya al-ikhra. Ya, semata-mata itu hanya godaan, sengaja sebagai godaan. Alladzi tukhtabaru bihi ar-ruh, sengaja dibuat untuk menguji roh. Wa tu'rafu bihi rutbatuha, dan dengan ujian itulah maka roh kita diketahui levelnya, kemampuan